Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi managing digital business infrastruktur. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Viko Dalvesio dan bersama rekan saya yaitu Aulia Zafrani Yasir, Sari Dewi Putri, Nabila, Faiza Kamila, dan Muhammad Setia Resvendi. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah studi kasus dan yang nantinya akan kami hubungkan dengan dua subtopik, yaitu digital business infrastruktur komponen dan short introduction to internet technology. Baiklah, terus tadi case akan disampaikan oleh Sari Dewi Putri. Kepada Sari dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Viko. Seperti yang kita tahu, bahwa saat ini aplikasi online sangat diminati oleh sebagian masyarakat, yang dimana dengan adanya aplikasi online ini mempermudah masyarakat untuk menjalankan suatu transaksi, salah satunya yaitu berbelanja atau yang sering kita sebut dengan shopping. Untuk berbelanja online saat ini bukan hanya berbelanja kebutuhan pokok saja, namun untuk berbelanja hal lain juga bisa, seperti yang kita tahu masyarakat akan sering melakukan perjalanan. Biasanya, orang-orang akan melakukan pemesanan tiket perjalanan secara langsung ke loket, dan itu tentu memakan waktu yang relatif lama. Namun, seiring berkembangnya teknologi, sekarang melakukan perjalanan bisa dilakukan kapan saja dan pemesanan tiket di mana saja. Karena sekarang sudah tersedia beberapa aplikasi perjalanan online yang memudahkan kita dalam melakukan pemesanan tiket pemesanan. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Sari. Untuk contoh kasusnya akan disampaikan oleh Aulia Zafrani dan Nabila. Kepada Aulia Zafrani dan Nabila dipersilakan. Baiklah, kami akan memberikan contoh kasus yang pertama, yaitu Farhan ingin liburan dan harus memesan tiket dan hotel. Karena keterbatasan waktu untuk pergi ke loket, Farhan harus memesan tiket dan hotel dengan mengakses aplikasi atau program sumber daya manusia tertentu yang telah dibuat untuk memungkinkan tiket dan hotel dipesan. Dan Farhan memilih menggunakan aplikasi Traveloka. Baiklah, saya akan menjelaskan dari studi kasus ke implementasi, yaitu 5-layer model of digital business infrastructure. Dari yang Farah telah sebutkan tadi, itu termasuk ke dalam layer yang pertama, yaitu digital business service atau application layer. Nah, itu contoh lainnya itu ada di CRM, supply chain management, data mining, content management, dan content management system. Di aplikasi Traveloka, Farhan akan memilih tanggal, tujuan dan waktu penerbangan, serta tanggal dan pilihan hotelnya, sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Farhan yang diakses di aplikasi Traveloka atau web traveloka.co.id. Dari pernyataan Farah, hal itu merupakan layer yang kedua, yaitu sistem software layer, di mana contoh lainnya ini ada di web browser, software and standard, networking yang tadi disebutkan Farah itu terdapat di layer kedua, yaitu sistem software layer, di mana contoh lainnya itu ada di web browser and server software and standard, networking software and database management system. Aplikasi akan memasukkan data dan pesanan Farhan serta mencocokkan pesanan tersebut dengan pembayaran yang dilakukan oleh Farhan. Hal itu terdapat di layer ketiga, yaitu transport or network layer, di mana contoh lain ini ada di physical network and transport standard atau TCP atau IP. Pencocokan sendiri akan disimpan dalam memori RAM atau dalam penyimpanan magnetik jangka panjang di server web Traveloka. Hal ini terdapat di layer keempat, yaitu storage atau physical layer. Nah, di mana ada contoh lainnya itu seperti di permanent magnetic storage or on web server, or optical backup, or temporary storage in memory atau RAM. Informasi tersebut akan diterbitkan dalam bentuk e-tiket atau e-voucher yang dapat dilihat dan diakses oleh Farhan untuk melihat permintaan serta keterangan tiket dan hotelnya. Dan yang terakhir yang disebutkan Farah ini adalah layer kelima, yaitu content and data layer, di mana contoh lain ini ada di web content for intranet, extranet, and internet sites, dan serta customer data, transaction data, and clickstream data.
Nah, ini termasuk ke dalam Digital Business Infrastructure Components, yang mana, nah, yang ini adalah 5-layer model of Digital Business Infrastructure yang tadi saya sebutkan dan saya kaitkan dengan studi kasus. Untuk selanjutnya dikembalikan ke Viko. Baiklah, terima kasih kepada Nabila. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Faiza Kamila. Kepada Faiza dipersilakan. Baiklah, selanjutnya ada Information System Function Chain yang terdiri atas 5 bagian. Yang pertama ada Storage and Physical atau penyimpanan atau fisik, yaitu komponen perangkat keras, memori, dan disk. Yang kedua ada Processing. Processing adalah kumpulan dari logika yang disediakan oleh prosesor. Yang ketiga ada Infrastruktur. Infrastruktur ini adalah mengacu pada antarmuka manusia dan eksternal dan juga jaringan yang disebut dengan extracurricular. Yang keempat ada application atau konten adalah data yang diproses oleh aplikasi menjadi informasi. Yang kelima ada intelligence. Intelligence ini adalah logika berbasis komputer tambahan yang mengubah informasi menjadi pengetahuan. Masing-masing elemen infrastruktur ini menyajikan masalah manajemen terpisah yang akan dipertimbangkan secara terpisah. Dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Faiza Kamila. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai short introduction to internet technology yang akan disampaikan oleh Bang Setia Reswandi. Bang Setia, silakan. Baik, saya akan menjelaskan singkat dan padat tentang short introduction to internet technology. Pada kesempatan kali ini adalah physical and network infrastructure component of the internet level 4 dan level 3. Kita lihat langsung gambar di sini. Yang paling kiri gambar komputer dengan nama home PC atau klien. Ini kita ibaratkan dalam kasus ini adalah Farhan. Kemudian yang paling atas internet, kita ibaratkan adalah penyedia layanan internet. Atau kita sering menyebutnya Telkomsel atau IndiHome ya. Kemudian yang paling kanan sendiri, business email or web server, ini adalah Traveloka. Jadi cara kerjanya Farhan dari komputer PC-nya mengirim permintaan pada Traveloka untuk pemesanan tiket. Nah, dan permintaan ini tentu saja harus melalui internet. Kemudian internet mengirimkan permintaan tersebut kepada Traveloka sebagai web servernya. Kemudian permintaan tersebut dikembalikan lagi kepada Farhan, tentu saja melalui internet. Nah, dikembalikan informasi tersebut dalam bentuk etiket misalnya ya, atau nomor pemesanan, atau harga, tujuan, dan lain sebagainya. Di sini internet service provider adalah ISP yang saya sebut tadi Telkom. Kemudian yang paling bertanggung jawab dalam physical and network infrastructure ini adalah server dan klien. Adanya penyedia atau server dan klien atau pengguna. Seperti itu penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bang Setia yang sudah menjelaskan mengenai materi tadi. Nah, dengan berakhirnya penyampaian dari Bang Setia tadi, maka berakhir pula presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.